Bisa aja. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Kembali kita melanjutkan pembacaan kita di Ushulus Salasah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada poin yang ketiga. As-salisatu anna man ata'a ar-rasul wa wahadallaha la yajuju lahu muwalat. Man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Wa dalilu qauluhu ta'ala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Poin yang ketiga kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala adalah annaman ata'ar rasul. Sesungguhnya orang yang mentaati Rasul wa wahadallah dan mentauhidkan Allah la yajuju lahu muwalat, maka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan baginya untuk mewalah. Telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu apa yang dimaksud dengan muwalah, yaitu jalinan kasih sayang yang dia mencintai dengan hatinya, melakukan pembelaan, melakukan loyalitas kepada siapa? Man hadallaha wa rasulahu. Hadallaha wa rasulahu, yaitu orang-orang yang mendurhakai Allah, memusuhi Allah dan Rasul. Walau kana aqraba qaribin, walaupun mereka adalah dari kalangan karib kerabat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan didapati oleh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yuwadduna man haddallah. Orang-orang yang berkasih sayang, melakukan kasih sayang, melakukan kecintaan terhadap orang-orang yang hadallah wa rasulah, yang mendurhakai, yang menentang, yang tidak mempercayai Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah dari kalangan, dari bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau dari kalangan karib kerabat mereka. Itulah orang-orang yang telah Allah
kuatkan keimanannya. Dan dikuatkan pula dengan ar-ruh minhu, yakni dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan kepada mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya, yang mereka akan kelak di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah orang-orang tersebut adalah Hizbullah, golongannya Allah. Pengikut dan pembelanya Allah Subhanahu wa taala atau partainya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Maka ketahuilah sesungguhnya para pembela Allah atau golongannya Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang beruntung. Nanti akan datang penjelasannya dari Syekh Al-Ma'ali Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Penjelasan kita sampai pada ucapan Syekh Fauzan yang menerangkan tentang kewajiban bagi seorang mukmin untuk membedakan dirinya dari orang-orang kafir. Hakadha kata Syekh, yajibu an ayyatamayyazal mu'minuna 'anil kafirin. Wala yajuju liman wahadallah wa ata'ar rasul muwalatum man hadallah. Maka tidak dibenarkan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah dan yang mentaati Rasulnya, yang berpijak di atas tauhid, yang berpijak di atas sunnah nabinya, untuk muwalah, saling membela, saling mengasihi, saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah. Dan disebutkan oleh beliau, yang diajak bicara di sini adalah nabinya. Engkau Muhammad SAW tidak akan mendapati. Menunjukkan bahwa ini bentuk baroah, berlepas dirinya Allah dan Rasul. Sehingga kalau pada faktanya nanti kita akan menemui yang seperti itu, ya dilihat dulu. Nanti Syekh Fauzan memberikan semacam kisi-kisi, mana yang boleh dan mana yang tidak. Mana yang sebenarnya ini adalah bukan harga mati, mana yang seharusnya kita harga mati di situ. Terkadang zaman sekarang kebalik-balik. Yang bukan prinsip dijadikan prinsip. Yang prinsip tidak dijadikan prinsip. Ini yang bikin bingung umat. Barakallahu fiikum. Kita teruskan. Dari apa yang kita nukilkan dari Syekh Fauzan. Al-mahadah makna. Yang dimaksud dengan mahadah, yakni dari potongan ayat Al-Quran yang barusan kita baca. Yuaduna man hadallah, begitu. Apa yang dimaksud dengan mahadah? Kata Syekh, ayyakunal insan fi janibin wallahu wa rasulahu wal mu'minuna fi janibin. Allah dan Rasulnya di satu posisi, ya, dan orang-orang yang beriman di satu posisi, sedangkan orang-orang kafir di posisi yang lain. Artinya keimanan itu hitam putih. Tidak ada area abu-abu. Ini orang yang beriman. Ini jalannya Allah. Ini jalannya Rasul. Ini jalannya orang-orang yang menentangnya. Gak mungkin bisa berbaur. Kayak minyak dengan air, disatukan, digiling, misah saja. Memang seperti itu. Kalau kemudian dipaksakan untuk bersatu, agar lumer misalkan seperti itu, maka akan menjadi masalah. Yang dimaksud dengan masalah itu adalah, maka tidak akan ada prinsip walawal baru. Sehingga orang tidak bisa lagi membedakan mana mukmin, mana kafir.
Mana orang-orang yang beriman kepada Allah dan mana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jaringan Islam liberal berupaya untuk menghilangkan itu semuanya, al-wala wal bara, ditiadakan. Jangan terlalu keras kepada mereka. Nanti Anda akan dibilang radikal. Mau jadi radikalis. Ketika dibilang, radikal, seret, sudah semangatnya hilang. Semangatnya hilang. Kayak apa? Kerupuk melarat kena sambal. Pes. Maka harus jelas dan tegas. Ini garisnya. Begitu. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan kita temui. Jadi yang dimaksud dengan mada adalah menjadikan seseorang itu di satu sisi. Seseorang menjadikan di satu sisi. Ini jalannya Allah, ini jalannya Rasul. Hada minal mahal. Walau kata Syekh sebagaimana dinukil di dalam matanya, walau kan aqraba qaribin. Walau kan aqraba qaribin, ai nasaban, yaitu dari sisi nasab. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Adik kakak, kalau ada orang tua dengan orang tua, karib kerabat yang dekat. Siapa di antara kita karib kerabatnya? Itulah karib kerabat kita. Makanya kata saya, walau kan aqraba qaribin. Yang dimaksud adalah yang senasab. Senasab itu segaris keturunan. Kalau dari keturunan misalkan dari ke ayah orang tua, ya paman, ya kakek. Dari perempuan ya bibi. Uwa, kalau misalkan dari sini Pak D, ya, Bu D, Bu Le, itu di antara. Wa idza kana qaribuka mahadallah wa rasulahu wa yajibu alaika muhadatuhu wa muqata'atuhu. Apabila ada di kalangan karib kerabatmu yang menentang Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya, menampakkan kebencian kepada Allah dan Rasulnya, kepada ajaran Allah dan Rasulnya, kepada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wajibu alaika mahadat. Maka wajib atas engkau untuk tidak mencintainya. Dalam kondisi loyal kepadanya. Begitu. Membela. Bahkan yang ada adalah kita menjaga yakni ada batasan. Wa man kana waliyan lillah wa rasulahu wajib alaikan tahabbahu wa tawaliyahu walau kana ba'idan minan nasabi anka. Kalau sekiranya ada orang-orang yang mereka itu adalah pembela Allah dan Rasulnya, mengajarkan ajaran Allah dan Rasulnya, wajib alaika, maka wajib atas engkau untuk mencintainya, untuk membelanya, untuk menolongnya, walau kana ba'idan minan nasabi angka, walaupun secara kekerabatan tidak ada, jauh. Tidak ada hubungan darah, tidak memiliki kekerabatan sama sekali. Tidak kenal. Bahkan kata Syekh, walau kana ajamian, walaupun orang itu adalah orang ajam. Karena beliau adalah seorang Arab, maka beliau menyatakan orang asing, walaupun itu orang asing. Walaupun berkulit hitam, atau berkulit putih, atau berkulit merah, yajibu alaika antuwaliyah wa antuhibbahu. Maka wajib atas engkau untuk membelanya dan mencintainya. Sawa'an kana min baladika. Sama saja. Apakah orang ini dari penduduk negerimu atau yang ada di ujung barat ataupun di ujung timur?
Orang ini sedang menderita. Mereka orang yang sedang kesusahan disebabkan dizolimi oleh orang-orang di sekitarnya dari kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka wajib kita untuk membelanya. Kalau dia datang kepada kita, maka kita wajib untuk menolong. Kalau kita punya rezeki, maka wajib bagi kita untuk menyantuninya. Nah, atau kita paling tidak mendoakan agar mereka sabat, agar mereka tetap kokoh, sabar dengan penderitaan yang ada. Bukan berarti kemudian kita ini cuek, tidak care, tidak peduli. Alah, itu kan bukan negeri kita. Ketika ada orang-orang yang mengumpulkan dana untuk para du'afa, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin di berbagai belahan dunia, di Uighur, atau di Palestina, atau di Afghanistan, atau di Yaman, atau dimanapun, di mana negeri-negeri mereka sedang diacak-acak, dilemahkan, mereka menderita di berbagai belahan dunia. Maka kemudian kita kirimkan, kita mengumpulkan dana. Boleh? Boleh. Sesama muslim. Boleh. Dan juga lebih-lebih dari negeri kita. Ada di kalangan negeri kita yang mereka dalam keadaan diusir dari kampungnya. Ada tidak? Muslimin di negeri ini kemudian diperlakukan tidak patuh. Ada. Ada. Seperti itu ada. Ingat kisah waktu kasus Ambon Maluku? Ya. Ada. Walaupun saat itu ada oknum yang menyatakan itu hanya 1-2 orang saja dari orang yang ribut. Tapi faktanya memang terjadi pembantaian. Faktanya terjadi pembantaian. Maka kaum muslimin berupaya untuk menolong mereka. Apakah dengan sebutan untuk jihad fisabilillah dan lain sebagainya. Yang intinya dalam rangka untuk membela mereka. Boleh tidak? Boleh. Apalagi para ulama telah menyatakan wajib atas muslimin di negeri Indonesia untuk menolong mereka yang sedang dalam keadaan diburu dari kampung halamannya. Dan qadarullah wa masyafa'al. Saya termasuk yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka diusir dari kampungnya. Diusir. Tidak boleh tinggal di kampung. Luar biasa. Mengerikan. Mengerikan. Nah, bukan katanya. Sebab saat ini ada orang yang tidak tahu menahu tentang perkara itu bicara. Enggak ada. Ya, kita tahu sendiri bagaimana. Demikian juga di berbagai belahan negeri yang lain. Ma'asyarul muslimin ibadallah. Nah, maka kita wajib untuk menolong mereka. Minimalnya mendoakan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Jangan justru kemudian membuat mereka ciut. Gara-gara kalian menampakkan syiar Islam, tuh akibatnya kayak gitu. Lingkungan kalian kan tidak suka dengan menegakkan tauhidullah, menegakkan sunnah nabinya. Kalian maksa. Kok yang disalahkan orang yang menjalankan tauhid, menjalankan sunnah? Yang nyalakannya siapa? Muslimin. Kan heran. Aneh bin ajaib. Doakan. Paling tidak mendoakan. Kita mendoakan muslimin di berbagai negeri. Yang ada di Afghanistan, yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, yang ada di Mesir. Yang mereka dalam keadaan papa, kekurangan, luar biasa. Disebabkan karena ambisi-ambisi politik dari orang-orang tertentu yang tidak memperhatikan keadaan mereka.
kasihan para wanita dan anak-anak, orang-orang yang renta, orang-orang yang tua yang tidak bisa lari dan menyelamatkan diri. Akhirnya mereka menjadi korban. Maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikuatkan imannya. Itulah yang bisa kita lakukan. Bukan justru sebaliknya. Kita yakni melakukan hal-hal yang tidak pantas diucapkan oleh seorang mukmin. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan satu sama lain saling menguatkan. Satu sama lain saling menguatkan. Menguatkan dari sisi iman, menguatkan dari sisi fisik. Kirimkan pakaian baju-baju yang masih layak pakai untuk mereka. Ya. Dan banyak terjadi. Kita juga sama ketika terjadi bencana, ya, terjadi musibah. Nah, maka boleh buat kita untuk saling membela seperti itu. Nah, ai bainahumul mahabbah. yakni di antara mereka dimunculkan saling mencintai, saling mengasihi, saling tolong menolong. Wa bainahum ulfah. Dan di antara mereka saling menyatu. Ulfah, ulf itu bukan 1000, bukan alfus. Ulfah itu bersatu. Ta'aliful qulub. Ta'aliful qulub itu perkara yang berat. Ya masyikanillah rahimakumullah. Bukan perkara enteng. Ulfah itu. Al-Imam Mujahid bin Jabir pernah ditanya. Wahai Imam, amalan apa yang besar di dalam Islam ini? Kata beliau, ta'aliful qulub. Bersatunya hati. Kata yang nanya, hada syai'un hayyin. Lah, ini sih perkara yang enteng, Imam. Imam Mujahid bin Jabir adalah orang yang mulajamah kepada Abdullah bin Abbas. Mufassir. Terjemahan Al-Quran. Maka beliau adalah seorang mufassir. Mujahid bin Jabir. Yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau ada tafsir yang datang dari Mujahid bin Jabir, cukup sudah. Nggak usah cari-cari yang lain. Cukup, mau apa? Ini memang masternya dalam bidang tafsir. Karena muridnya langsung dari Abdullah bin Abbas. Dijawab oleh oleh Mujahid bin Jabir dengan ayat Al-Quran. Wa allafa baina qulubihim law antakta ma fil ardi ma allafta bainahum wa allafa baina qulubihim walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinallaha allafa bainahum. Yang terdapat dalam surat Al-Anfal. Bisa dibuka nanti. Barangkali saya salah ketika membacanya. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Sekiranya kalian belanjakan apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati manusia, tidak akan bersatu. Tidak akan bersatu. Walakinallaha alafa bainahum. Melainkan Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Jangankan sekian juta manusia, sekian ribu manusia, sekian ratus manusia, sekian puluh manusia, dua hati saja kita tidak bisa menyatukan. Jangankan orang yang berlainan, orang tua dan anaknya saja, tak ada kakak saja, bahkan anak yang kembar sekalipun tidak bisa disatukan kalau bukan Allah yang menyatukan hati mereka. Bukan perkara yang enteng. Udah kamu jangan ribut-ribut. Apa? Nih, ya, sini sekian. Diam ya. Begaduh. Kenapa? Hati tidak bisa. Makanya meminta untuk disatukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatukan. Makanya perkara yang sangat mengherankan ketika
suku Aus dan Khazraj itu bersatu. Karena orang-orang dulu menyatakan sangat tidak mungkin, mustahil Aus dan Khazraj itu bisa bersatu, mustahil. Itu kata manusia. Tapi Allah berkehendak disatukan. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi an'amtu 'alaikum wadhkuru ni'matallah dan seterusnya dari surat yakni Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah. Jangan berpecah belah. Ya. Kita, Masya Allah umat Islam di negeri ini, paling doyan urusan yang satu. Ya. Urusannya karena urusan banyak kepentingan. Ya. Disatukan sudahlah. Hadisnya juga, sumu yauma yusumun nas. Berpuasalah di mana manusia berpuasa bareng maksudnya. Artinya ini ibadah yang membutuhkan kebersamaan. Tapi ternyata enggak lah, saya pengen duluan puasanya. Ada yang mendului puasanya, ada yang mendului lebarannya. Ya Allah, untuk urusan kayak gini enggak mau. Demikianlah. Maka ma'asyarul muslimin pada Allah. Ini adalah merupakan musibah. Musibah buat kita semuanya. Maka saya menasihati untuk diri saya sendiri dan juga untuk ikhwan semuanya yang hadir di sini dan juga kaum muslimin, mari ya untuk senantiasa berupaya untuk ta'alluful qulub, meminta kepada Allah agar disatukan hati-hati kita semuanya, disatukan hati-hati para ulama kita yang masih hidup, disatukan para asatidzah kita, ya, para ulama, orang-orang yang alim yang membimbing kita semuanya, sehingga harapan kita seperti itu, walaupun pada kenyataannya memang bukan perkara yang mudah untuk bisa dilakukan. Kemudian Syekh Fauzan menjelaskan tafsir ayat atau menjelaskan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Mujadilah. Firman Allah, la tajidu. Hadza khitabun li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khitab, yakni pembicaraan yang diajak bicara adalah yang diajak bicara kepada Nabi. La tajidu, engkau Muhammad, begitu maksudnya, sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendapati. Ai la yaqa'u hadza. yakni engkau tidak akan melihat fakta seperti itu. Apa yang dimaksud? Wala yakunu maujudan abadan. Tidak akan terjadi selama-lamanya abadan. An yakuna mu'min billah wa rasulih. Seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yuhibbul kuffar. Dia mencintai orang kafir. Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi kan faktanya banyak. Orang yang baik beda. Nanti akan dirinci oleh Syekh agar kita jangan salah. Sebab kan gini. Kalau kita melihat zahir ayat, berarti harus tunjukkan kebencian. Ditampakkan kebencian itu dengan melakukan kezaliman kepada mereka. Setiap ketemu orang kafir, kamu kafir ya, kampleng ya. Bukan itu, menunjukkan bahwa itu benci itu. Dan menunjukkan tidak cinta itu bukan seperti itu. Bukan pula dengan cara-cara yang tidak patut menzalimi mereka. Karena dia jadi tetangga kita, kita seenaknya saja. Ya, nyimpen buang sampah di depan rumahnya. Pokoknya zalimi. Misalkan ada orang di luar Islam yang tinggal di perkampungan kita sendiri. Oleh kita, karena dia adalah kafir, maka kita melakukan semena-mena. Dari mana ajaran seperti itu? Kita benci kepada orang kafir sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. La tajidu qauman yu'minuna billah. Pertanyaannya, ayat ini turun kepada siapa? Kepada
Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW hidup? Ketika beliau di Mekah, apakah beliau bertetangga dengan orang kafir atau tidak? Bertetangga. Dikenal Nabi kita alaihi salatu wassalam oleh orang-orang Yahudi. Dikenal. Bahkan diriwayatkan ada anak orang Yahudi yang bermain di rumah Rasul. Anak Yahudi main masuk ke rumah Nabi. Kalau Nabi menunjukkan baroahnya sebagaimana digambarkan oleh orang-orang yang ketika bertemu dengan orang kafir sebelah, oleh bertemu dengan orang yang digambarkan yang membuat mereka orang di luar Islam itu memiliki amunisi untuk memojokkan umat Islam sebagai radikal, ya, teroris dan lain sebagainya. Maka sungguh baik, sungguh jauh dengan fakta yang terjadi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya orang Yahudi main. Bayangkan kalau Rasulullah SAW dikenal dengan keras dan kasar seperti itu, orang tuanya pasti, wih, aja dolan mana-mana, kamu bisa ditekuk. Kamu bisa disembelih nanti. Justru Masya Allah. Sampai Rasulullah kehilangan anak itu. Mana? Sakit. Maka Rasulullah SAW datang menjenguknya. Ternyata anak ini sedang sakit. Rasulullah SAW menjenguknya dan ditunjuki oleh orang tuanya. Kamar si anaknya. Lihat, ma'asyarul muslim ini pada Allah. Orang tuanya membuka pintu. Membolehkan Nabi untuk masuk menemui anak tersebut. Kalau Nabi dikesankan sebagaimana orang-orang barat. Wah, Nabi pegangnya itu pedang. Yang di sisinya megangnya Al-Quran. Seraya berlumuran darah sebagai digambarkan seperti itu. Mana ada. Ini seharusnya orang-orang jil, orang-orang liberal. Yang senantiasa memojokkan umat Islam. Bahwa umat Islam itu radikalis. Umat Islam itu kadrun. Umat Islam yang cinta kepada tauhid dan sunnah nabinya. Sebagai orang-orang yang tidak memiliki rasa nasionalisme. Dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Harusnya mereka baca bukan sembunyikan kisah ini. Rasul mendatanginya. Dan didapati ada dalam keadaan lemah. Aslim, kata Rasulullah. Khawatir dengan kondisi anak ini. Islamlah engkau. Si anak melihat ke bapaknya. Artinya secara pribadi anak ini tahu anak itu keyakinannya antara bapaknya dengan Nabi kita beda. Pandangannya melihat kepada orang tuanya. Mungkin minta pertimbangan. Disuruh Islam oleh Nabi kita. Maka apa kata bapaknya? A'ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Yani Rasulullah. Karena di antara kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Karena Rasul pernah punya anak laki-laki yang bernama Qasim. Maka ketika Nabi masih hidup saat itu tidak boleh ada yang memakai kunyah Abul Qasim. Ya, Abul Qasim nggak boleh. Sehingga karena ada kejadiannya ketika ada yang ngomong, ya Abul Qasim. Ternyata Nabi berpaling, ada orang yang berpaling. Ada yang menengok orang memenuhi panggilan tadi. Maka kata Rasulullah, jangan memakai kunyah sebagai kunyah Nabi. Agar seperti tadi. Adapun sepeninggal Nabi, para ulama menyatakan hal yang boleh memakai kunyah Abul Qasim. Rasul memakai kunyah. Ya. Rasulullah memakai kunyah. Saya kunyahnya Abu Jaki. Kunyahnya apa? Iya. Kadang-kadang sudah nggak populer ya. Yang abu-abu itu teroris. Akhirnya orang nggak mau untuk pakai kunyah. Itu tadi sih para jihadis itu pada pakai kunyah. Dari situ satu sisi betul sunnah, tapi di sisi lain mereka bikin yakni di antara yakni kebiasaan ya amalan sunnah itu akhirnya
tergerus gitu. Dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara seperti itu. Nah, lihat. Ini menunjukkan betapa aplikasi di dalam al-wala wal bara itu jelas. Dan benar dijalankan. Walaupun Nabi benci kepada orang kafir. Tapi tidak sebagaimana yang digambarkan benci itu dengan cara-cara yang beringas. Ya, berdarah dingin, kasar. Seperti itu. Rasulullah SAW menyebut. Tapi nampak dalam hal bersikap seperti itu. Nanti ada penjelasan dari Syekh. Wa in ahabbahum wa innahu laisa bimu'min walau kana yuda'i dzalik. Jika mereka mencintai dalam artian membelanya secara berlebihan, mereka pada dasarnya bukan orang-orang yang beriman walau kana yuda'i dzalik, walaupun mereka mengaku sebagai seorang mukmin. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, fa hadza la yumkinu abadan an yuhibbal kuffar. Maka yang seperti ini tidak akan terjadi selama-lamanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Yang terdapat dalam surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwan La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu. Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai penolong. Yang di sana kalian ada mawaddah. Ya, ada mawaddah. Dan dicontohkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim dalam urusan perkara wal-warbara ini. Allah menyebutkan masih dalam surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sungguh pada diri kalian ada contoh yang baik. Fi Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim? Ada berapa juta pengikut Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim termasuk yang tidak ada pengikutnya. Tidak banyak pengikutnya. Nah, termasuk di antara Nabi pengikut. Dikit. Wallahu a'lam. Ada teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Tatkala mereka berkata kepada kaumnya, Inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kami mengingkarinya. Diingkari. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang di situ disebutkan perjanjian
antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Suhail bin Amr dan Abu Sufyan bin Harb. Itu wakil dari Quraisy. Yang menulisnya itu Ali bin Abi Thalib. Yang menulisnya Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi menyatakan, tulis perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail bin Amr, demi Allah aku tidak mengakui engkau sebagai Nabi. Kalau kami mengakui engkau sebagai Nabi, kami tidak akan memerangi engkau. Kata Rasul, tulis perjanjian antara Muhammad, coret Rasulullahnya itu, Muhammad bin Abdullah. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah saya tidak mau mencoret. Nabi tanya, mana yang tulisan Muhammad? Kan menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah tidak bisa membaca. Yang mana yang tulisan Rasulullah itu ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini, sini, Nabi sendiri yang mencoret. Tulisan Rasulullah SAW. Selesai perjanjian, maka di antara yang menjadi pertanyaan Suhail dalam riwayat yang lain ketika terjadi Fatu Makkah. Lantas sikap apa kami kepada Tuhan-Tuhan kami? Ya, kepada sesembahannya ini yang dimaksud dengan baroah ini. Kata Umar bin Khattab, baul alaihi, udah kencingi aja Tuhan-Tuhanmu itu. Seperti itu. Sebagai menunjukkan jengkelnya Umar bin Khattab karena mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan manfaat. Maka Ibrahim menyatakan, wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Terhadap apa-apa yang kalian ibadah selain engkau, selain Allah, maka kami mengingkarinya. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah. Intinya dari pelajaran yang bisa kita ambil di bab ini adalah ada wujud al-wala wal bara, mengingkari sembahan-sembahan mereka dan mengingkari orang-orang mereka dari kalangan orang-orang kafir, berlepas diri. Namun bagaimana tuntunannya? Sikap kita yang sebenarnya. Syekh Fauzan memberikan 5 poin. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita loncat saja pada poin-poin bagaimana bimbingan para ulama di dalam bersikap agar kita tidak sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Khawarij teroris yang mereka kafir sikapi, ini kafir sikapi, halalkan darahnya. Tidak demikian, karena kita dibimbing oleh agama dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan. Waalaikumsalam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.